Tuhan ini apa enggak mikir mengutus domba di tengah-tengah serigala? Apakah domba itu lambat laun apakah domba itu tidak akan mati atau stres ketika di tengah-tengah musuhnya, di tengah-tengah serigala? Tapi saya katakan sekali lagi, inilah cara Tuhan. Tuhan meluaskan kita ada di tengah-tengah masa yang sulit. Ibarat kita domba di tengah-tengah serigala. Serigala kita bisa andai kata itu adalah situasi dunia yang mencekam, situasi ekonomi yang tidak menentu, persoalan dalam kehidupan pribadi, masalah dalam kehidupan keluarga, tantangan dalam kehidupan jiwa kita. Tapi Tuhan katakan, aku mengutus. Bapak Ibu, seakan-akan ini kan Tuhan bawa kita masuk dalam situasi yang gak nyaman. Nah, satu ayat lagi, kalau saudara ingat dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Apa yang Alkitab katakan di sana dalam ayatnya yang pertama? Alkitab ngomong begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan perhatikan kalimat berikut. Dan berlomba dengan tekun, apa? Dalam perlombaan yang diwajibkan. Kata diwajibkan di situ dalam teks aslinya memang disediakan buat kita. Disediakan. Artinya memang kita harus bertanding. Kita harus masuk dalam pertandingan itu. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab memberikan banyak gambaran bahwa memang orang Kristen, saudara dan saya itu harus ada di tengah-tengah situasi yang membuat kita bisa stres menghadapi banyak perkara. Nah sekali lagi, kalau kita nggak memiliki keahlian untuk memanage hal-hal seperti ini, hancur kita. Hancur kita. Bahkan di dalam kitab Wahyu yang seringkali saya bawa untuk kita memahami, Wahyu pasal 6 misalnya, mulai dari ayat 3 dan sampai beberapa ayat setelah itu, Alkitab katakan begini, Yohanes dari Pulau Patmos melihat ada beberapa hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ayatnya yang ketiga, dan anak domba itu membuka meterai yang kedua. Aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai dan sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Satu ayat ini aja, saudara lihat situasi dunia yang akan kita hadapi, hari-hari yang akan kita jalani, itu adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sulit. Nah, yang menjadi hal yang saya tertarik untuk menyelidiki ayat ini jelas menggambarkan, mengatakan bahwa yang membuka gulungan kitab yang termeterai itu adalah anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Kristus. Yesus yang mampu membuka gulungan kitab itu yang termeterai tadi. Sebelumnya Yohanes menangis. Dia katakan, Tuhan, tidak ada yang mampu untuk membuka gulungan kitab ini. Tidak ada yang memiliki kuasa untuk melepaskan meterai yang menggulung atau mengunci kitab ini. Tapi dalam penglihatan itu malaikat Tuhan datang, jangan menangis Yohanes, karena anak domba Allah sanggup membuka meterai atau kitab yang termeterai itu. Artinya apa? Saudara lihat bahwa gejolak yang terjadi atas dunia di akhir zaman semua seizin Tuhan. Iya kan? Karena Tuhan yang membuka, Yesus yang membuka meterai yang ada dalam gulungan kitab tersebut. Dan apa yang terjadi setelah meterai itu terbuka? Digambarkan ada 4 ekor kuda yang terlepas seiring dengan meterai itu terbuka. Dan apa yang terjadi ketika kuda-kuda itu terlepas? Warna merah digambarkan apa yang terjadi.
dunia penuh gejolak. Siapa yang melegalkan itu terjadi? Siapa yang mengizinkan gejolak atas dunia ini terjadi? Yesus sendiri. Yesus sendiri yang melegalkan situasi dunia ini akan kacau balau. Bapak Ibu, saya mau ajak kita berpikir secara rasional, berpikir secara secara sederhana bahwa situasi dunia yang kita hadapi tidak akan lebih baik dari hari ke hari. Nah, kalau situasi-situasi ini tidak akan lebih baik, tentu secara otomatis akan membuat banyak manusia di atas dunia ini mengalami tekanan dalam kehidupannya. Mengalami ketekanan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu ketika saya memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan hari ini, ada suatu penghiburan yang luar biasa yang saya alami. Sekalipun Tuhan izinkan gejolak terjadi atas dunia, dan mau gak mau kita harus ada di dalamnya, tetapi Tuhan juga buat suatu perkara yang hebat buat kita. Apa itu? Yesus juga menyediakan jalan keluar dalam hidup kita. Ini yang perlu kita syukuri. Di sisi lain Yesus melegalkan gejolak atas dunia ini, tapi di satu sisi yang lain Dia menyediakan jalan keluar bagi kita. Nah, bukankah ini suatu hari yang luar biasa? Nah, saudara, saya bawa saudara mengingat sedikit bagaimana perjalanan penyaliban Yesus. Saudara lihat, walaupun kita udah tahu peristiwa ini, tapi tidak mengapa saya ulang lagi. Ketika selesai di sidang, Yesus mengalami aniaya, Yesus diderah, Yesus dicambuk sedemikian hebat sehingga Alkitab dalam kitab Yesaya menggambarkan bahwa tidak berbentuk lagi, tidak ada kemuliaan manusia lagi dalam hidup Yesus karena rusak benar, tubuhnya hancur. Setelah itu apa? Yesus melewati Via Dolorosa. Harus melewati jalan yang terjal berbatu, situasi yang panas terik. Harus sampai di Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Cukup jauh Bapak Ibu. Lumayan jauh perjalanan. Cukup melelahkan. Apalagi pikul salib dengan kondisi yang mengenaskan. Akan sulit bagi seseorang yang kondisi seperti itu untuk mencapai Bukit Tengkorak. Sulit. Tetapi Yesus sampai, kita tahu Yesus sampai di Bukit Tengkorak. Dan akhirnya Yesus disalib. Dia mati. Tapi Alkitab katakan pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga pada hari Pantekosta. Apa yang saya mau ngomong? Saudara perhatikan, sebelum Yesus dimuliakan oleh Bapanya. Dimuliakan dengan cara apa? Yesus mengalahkan maut. Hari ketiga Yesus membuktikan bahwa maut tidak bisa menahan tubuh Yesus. Yesus bangkit. Dia menyatakan kemenangan. Dia nyatakan bahwa firman Allah itu hidup. Dan Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga. Terangkat naik ke surga. Bapak Ibu, Yesus tidak akan mengalami dimuliakan oleh Tuhan, oleh Bapa, jika Via Dolorosa tidak Yesus lewati. Apa yang perlu kita pahami hari ini? Kemuliaan tidak akan bisa nyata dalam hidup kita jika Via Dolorosa tidak kita lewati terlebih dahulu. Inilah Kristen yang murni. Inilah Kristen yang sejati. Apa itu? Kalau kita katakan kita pengikut Kristus, jangan hanya sekedar ketika kita menikmati berkat sukacita di saat Yesus lahir. Banyak orang bergembira dengan sukaria. Para gembala di padang bernyanyi dan bersorak-sorai melihat berkat, melihat Mesias yang telah lahir di dunia. Mereka bersukacita dan bergembira. Nah, kebanyakan orang Kristen hanya notok sampai di situ. Hanya bersukacita, hanya mau ikut Yesus ketika sukacita itu ada dalam hidupnya. Mereka enggan untuk ikut Yesus ketika Yesus ada di Via Dolorosa.
Sama seperti murid-murid saudara lihat hari itu. Adakah murid-murid yang ikut Yesus saat Yesus ada di Via Dolorosa? Gak ada. Kalaupun mereka ikut, mereka nggak mau langsung bersama-sama, tapi di pinggir. Kadang kita orang Kristen gitu. Ketika kita dibawa Tuhan mulai masuk Via Dolorosa, maaf Tuhan, biar saya di pinggir saja, biar Tuhan yang di situ. Pak, Bu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomong kita pengikut Kristus yang sejati, jangan kita hanya bersuka cita ketika Yesus lahir ada di kandang Bethlehem. Kadang kita hanya jadi Kristen Bethlehem, tapi kita nggak mau jadi Kristen di Bukit Tengkorak bersama dengan Yesus. Kristen model apa yang seperti ini? Ini Kristen yang nggak benar-benar Kristen kalau model begini. Kalau kita ngomong kita ikut Kristus, kita pengikut Kristus yang sejati, kita harus ikut Yesus ketika Yesus di Bethlehem. Sampai Yesus naik ke Bukit Tengkorak, kita harus tetap ikut Yesus. Kita nggak bisa pilih-pilih tempat. Di saat nyaman aku mau jadi murid Kristus. Tapi di saat kita ada dalam penderitaan, dalam tekanan hidup, maaf, biar Om Gembala saja yang ikut Yesus. Tolong Om, kalau situasi sudah baik, ajak kami lagi. Nah ini Kristen begini nggak bisa dimuliakan oleh Bapa di sorga. Maaf saya harus ngomong, Kristen model gini nggak bisa dimuliakan, nggak bisa. Nggak bisa. Kristen yang menghindar dari tekanan hidup, Kristen yang menghindar dari banyak persoalan, Kristen yang ogah, nggak mau terlibat, ikut Via Dolorosa, maaf. Saudara nggak bisa dimuliakan oleh Bapa, nggak bisa, nggak bisa itu. Kristen yang sejati harus sampai Bukit Tengkorak. Kristen yang benar-benar Kristen harus ikuti Via Dolorosa, nggak bisa tidak. Pak, keselamatan memang gratis, karena itu kan anugerah. Bicara anugerah nih, itu dari sisi Tuhan. Tolong kita lihat anugerah ini jangan dari perspektif kita manusia, jangan. Kalau anugerah kita nilai atau kita lihat dari sisi kita manusia, kita bisa salah menilai Tuhan. Anugerah kita harus lihat dari sisi Bapa, dari sisi Allah, dari sisi Kristus sebagai korban di salib. Apa? Anugerah diberikan secara cuma-cuma, tetapi cuma-cuma bukan berarti murahan. Ingat itu. Cuma-cuma bukan berarti murahan anugerah itu, bukan. Cuma-cuma tapi di situ ada step nilai hal yang perlu kita bangun bersama Tuhan. Meresponi anugerah akan sangat salah jika kita meresponi anugerah Allah atau kabar baik itu dari perspektif kita manusia. Salah kita. Karena kalau kita ngomong anugerah misalnya kebaikan Tuhan atau kabar baik, maka kita akan mengelompokkan kabar baik itu, anugerah itu. Anugerah itu ketika keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup saya. Tetapi akan salah jika kita tidak mau masuk proses. Karena anugerah tidak lepas dari proses. Coba saudara lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Adakah kasih karunia itu lempeng aja, nggak ada tantangan? Sebaliknya, mungkin juga saudara pernah alami, Om, saya semakin setia dalam Tuhan kok tantangan semakin banyak. Itulah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi emas yang murni. Bapak Ibu, saya tuh baru kemarin saya coba untuk lihat proses terjadinya berlian. Wih, ternyata nggak mudah. Berlian yang ada di bawah bumi, di bawah lapisan kulit bumi ini, menurut seorang ahli itu ada sekitar 1000 kuadraliun, di atas triliun karat di bawah lapisan kulit bumi. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan ternyata prosesnya itu nggak mudah. Sebuah berlian yang kecil itu prosesnya itu bisa terjadi seperti itu. Prosesnya itu triliunan tahun baru terjadi satu berlian yang bernilai tinggi itu. Karena harus melewati banyak tekanan di dalam perut bumi, harus dibakar dengan suhu yang begitu tinggi, baru terjadi sebuah berlian yang kita pakai menjadi aksesoris dalam hidup kita.
Itu berlian yang ada di bawah perut bumi. Tapi ada juga ternyata berlian yang luar biasa, hujan berlian Bapak Ibu, di salah satu planet Venus atau Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus. Di planet Saturnus itu hujannya hujan berlian. Jadi kalau saudara mau, monggo, hujan di sana hujan berlian Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita gali-gali tanah lagi. Di sana tinggal tadah mangkok, tadah ember, kita ambil sendiri. Saya nggak bayangkan kalau di bumi ini hujan berlian. Tapi saya malah berpikir begini, kalau hujan berlian di bumi ini malah berlian nggak punya nilai karena terlalu banyak. Siapa coba? Kita semua punya. Tapi biarlah berlian itu tersimpan di bawah lapisan tanah dan di setiap brankas kita masing-masing. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, anugerah harus ikut apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, saya mau lewati itu. Nah Yesus katakan begini, apa jalan keluar yang Yesus katakan? Yesus katakan begini, dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat 31. Saya tadi katakan bahwa sekalipun Yesus yang melegalkan gejolak terjadi atas dunia ini, tapi dia memberikan solusi dalam hidup kita. Solusinya apa? Sederhana kok. Saudara lihat ayat ini. Sebab itu apa? Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kata kuncinya di situ, jangan kita khawatir. Kalau kita khawatir, yang membuat kekhawatiran itu menguasai hidup kita, sehingga kita mengalami suatu tekanan dalam kehidupan kita, yang membangkitkan adrenalin yang tidak terkontrol, yang membuat kita stres yang tidak terkontrol, itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mau katakan, rajin-rajinlah belajar firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada banyak jawaban yang terkait dengan kebutuhan hidup kita. Salah satunya ini, mengatasi stres yang tidak terkontrol. Yesus katakan, sebab itu jangan kamu khawatir. Karena terkadang kekhawatiran ini yang bikin kita stres, Bapak Ibu. Kekhawatiran dengan situasi akan terjadi tahun depan, banyak hal. Nah kalau saudara perhatikan ayat ini, kekhawatiran yang sering muncul apa? Semua terkait dengan keperluan kebutuhan jasmani kita. Nah, bukankah satu hal yang perlu kita catat baik? Memang kita masih perlu segala sesuatu. Tetapi ingat, Alkitab katakan itu bukan hal yang terutama. Yang terutama adalah kebenaran dan kerajaan Allah itu sendiri. Yang lain akan ditambahkan. Nah, kalau prinsip ini kita putar, maka kekhawatiran yang akan menguasai hidup kita. Karena apa? Kita mau meraih segala sesuatu yang sifatnya fana dalam hidup kita. Kita mengabaikan suatu hal yang sifatnya penting dan krusial. Apa itu? Keselamatan dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadi singkatnya Yesus memberikan solusi. Jangan kita khawatir soal apapun. Silakan 2023 dunia ini mau gelap kek, mau apa kek, terserah. Karena mau gak mau itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika itu terjadi, saya mau katakan, hari ini saya ingatkan buat kita semua, jangan khawatir tentang hal itu. Serahkan segala kekhawatiran kita. Arti serahkan apa? Jangan ingat-ingat lagi. Kalau kita sudah taruh di bawah kaki Tuhan, kita udah doa nih ya, pagi-pagi doa, Tuhan, aku serahkan segenap hidupku, aku serahkan rumah tanggaku, aku serahkan pekerjaanku, aku percaya Engkau pasti tolong dan pasti buat segala apa yang kerjakan berhasil dan Tuhan pasti memberkati. Udah, tugas kita kerja, jangan khawatir lagi. Tugas kita jaga kesehatan. Tugas kita maksimalkan diri kita, potensi kita untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Karena ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar, disitulah Tuhan curahkan berkat dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin? Iya. Karena kan itu Alkitab katakan. Alkitab sendiri ngomong, aku akan perintahkan itu berkat. Bukan kita yang kejar-kejar itu berkat. Tugas kita kerja, di situ Tuhan perintahkan berkat. Nah, yang berikut. Ayat yang berikut. Masih dalam Injil Matius.
Ayat 34, saya lompat ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, masih soal khawatir. Kalau tadi soal pemenuhan kebutuhan jasmani, kekhawatiran yang kedua Yesus mau garis bawahi terhadap banyak orang yang khawatir akan hari esok. Om, 2023 masa yang sulit, Om. Iya, benar. Terus kalau masa yang sulit kita ngapain? Takut, Om. Nah, terus kalau takut ngapain? Tahu lagi, Om. Nah, itu kalau ini kita kejar terus, akhirnya kan kita mentok, nggak tahu mau ngapain. Tapi di dalam Tuhan katakan jangan khawatir tentang hari esok. Artinya hari esok itu milik Tuhan. Bagian kita adalah hari ini. Kita kerjakan segala sesuatu dengan baik. Untuk segala keperluan kebutuhan, Tuhan yang lebih siap untuk menyediakan itu dalam hidup kita. Nah, karena itu sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Dan dalam ayat 34, jangan khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan lagi bawa problem hari ini untuk besok kita hadapi. Saudara bisa bayangkan kalau masalah hari ini kita bawa besok lusa lagi. Besok lusa belum selesai, hari ini belum selesai, besok lusa belum selesai, kita bawa lagi. Nah, ini akan membuat hidup kita nggak bisa bergairah di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, untuk kita Bapak Ibu jemaat yang diberkati harus memiliki kemampuan memanage stres itu. Karena menurut Dr. Phil Hopley tadi, dia katakan bahwa dalam diri manusia itu ada yang namanya vagus nervous system. Kalau tadi autonomous nervous system, ini ada vagus nervous system. Apa itu vagus nervous system? Jadi kalau kita dalam hidup kita menghadapi tekanan, itu seakan-akan di dalam benak kita, dalam otak kita itu ada seperti mesin yang bekerja. Seperti kalau kita gas mobil, RPM-nya naik. Nah, itu vagus nervous system. Nah, Bapak Ibu, ini bahaya kalau RPM itu terus tinggi. Kita nggak punya kendali lagi untuk mengendarai mobil. Bisa-bisa celaka kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai RPM kita di otak kita, di dalam benak kita itu tinggi terus. Sehingga kalau RPM tinggi terus, itu suami-suami nggak bisa tak salah sedikit sama istri. Itu pasti berdampak itu. Sebaliknya kalau RPM tinggi, anak-anak jangan sekali-sekali dekat papa mama. Itu pasti marah-marah. Nah, bahaya kalau RPM dalam benak kita ini terus tinggi. Kita nggak bisa kendalikan. Vagus nervous system kita ini error. Saudara tahu error? Error dalam teks asli Alkitab, dalam terjemahan baru bahasa Yunani, error itu bekerja tidak pada tempatnya, bekerja tidak semestinya, bekerja kacau, sistemnya kacau. Itu error. Nah, jangan sampai ini error dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus mampu untuk memanajemen hal ini. Nah, ada seorang pakar, Dr. Balpawa, dia memberikan solusi kepada pasien-pasien yang ditangani dengan ada suatu ada suatu hal yang dia buat bagi pasien-pasien yang mengalami tekanan tinggi atau nervous atau stres yang meningkat. Dia katakan begini, dia punya suatu solusi di mana treatment ini dia kasih nama BMW, bukan sebuah merek mobil, tapi BMW di sini dia katakan breathe, mind, and word. Breathe, nafas. Jadi kita kalau dalam keadaan tertekan, kita harus mampu mengatur nafas ini. Nafas ini. Dan kebanyakan kita salah dalam menekan atau masalah atau stres. Terkadang kita harus tarik nafas dulu, baru hembuskan untuk mengurangi stres itu. Tapi menurut Dr. Balpawa, dia katakan itu terbalik. Mestinya kita harus lepaskan nafas dulu, baru tarik, baru lepaskan lagi. Secara dari sisi psikologi, karena Dr. Balpawa ini juga seorang anak Tuhan, dia katakan begini, kalau dari treatment Alkitab sudah memberikan pesan yang luar biasa.
Untuk supaya kita lepas dari tekanan, lepas dari masalah, kita harus bisa memberi dulu yang terbaik kepada siapa yang kita kasihi di sekitar kita. Beri yang terbaik. Breathe, nafas, kita beri yang terbaik. Nafas itu pemberian yang terbaik kan dari Tuhan. Kita beri. Lepaskan itu. Mungkin selama ini kita nggak memberikan perhatian sama istri. Lepaskan perhatian buat istri. Ma, sorry, papa salah tadi. Nah, itu bisa mengurangi stres kita. Begitu juga istri. Pa, sorry, tadi mama buat nasi goreng agak kepahitan garam dikit. Tapi sorry, nggak apa-apa. Itu kan bisa kan? Bisa melepaskan yang terbaik buat orang yang kita kasih. Jadi ini treatment yang dilakukan oleh Dr. Balpawa, seorang ibu, seorang psikiater. Nah, berikut dia katakan main pikiran. Pikiran ini sangat penting dalam hidup kita untuk kita bisa mengontrol, memanage pikiran kita. Nah, bukankah Alkitab juga katakan bahwa kita harus bisa mampu memanajemen pikiran ini? Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang jernih, yang serupa seperti pikiran Kristus, pikiran Allah. Nah, Bapak Ibu, pikiran ini sudah terkait batin kita, jiwa kita, akal budi kita. Maka dari itu Dr. Balpawa katakan, jika pikiran kita mulai kacau, ingatlah kebaikan Tuhan. Kalau bisa, nyanyilah kidung-kidung pujian. Nah, Dr. Balpawa itu selalu diberkati dengan satu kidung pujian begini ketika dia mengalami stres. Dia nyanyikan satu pujian begini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin. Terus, di tiap saat dan kerja, Tuhan memimpin. Ya, bukankah ini menenangkan jiwa kita? Refnya kan enak sekali. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku di. Ya, tenang gak saudara ketika nyanyi itu? Ya. Itu sebabnya Daud seringkali ngomong, 14 kali Daud ngomong, bahwa di dalam tulisan-tulisan Daud ngomong begini, nyanyian pengajaran. Ya kan? Ada nyanyian pengajaran di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur. Artinya apa? Nyanyian pengajaran dalam teks Ibrani ini memiliki makna bahwa nyanyian ini sanggup menginstruksikan sesuatu yang ada dalam diri Allah untuk kita lakukan agar supaya jiwa kita tenang. Itu nyanyian pengajaran. Jadi suatu instruksi yang dari Allah untuk kita umatnya lakukan agar supaya jiwa kita ini mendapat ketenangan. Maka dari itu Daud ketika dalam banyak masalah, banyak pergumulan, tekanan hidup, Daud selalu perintahkan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Daud katakan, ya Allah, ya Bapa, jangan ambil rohmu dari dalamku. Itu instruksi dari Allah supaya kita menenangkan jiwa kita. Banyak nyanyian-nyanyian pengajaran dalam Alkitab. Nah, kita nggak mengerti nyanyian pengajaran ini apa maksudnya. Jadi nyanyian pengajaran itu instruksi Allah untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, Dr. Balpawa ini katakan words, BMW, breathe, mind, W itu word, dunia. Dia mau tekankan begini, kalau kita mengalami tekanan, persoalan stres, lihat sekeliling kita. Sestres-stresnya kita, berapapun masalah besarnya dalam hidup kita, tolong lihat sekitar kita. Masih ada orang yang lebih banyak masalah dari kita. Ya kan? Kita akan tambah stres kalau kita lihat orang yang lebih sukses di atas kita. Ah, Tuhan, kok kenapa orang itu begini? Dia kok lebih baik dari Bapak Ibu. Kalau pandangan kita alihkan ke hal-hal demikian, di saat kita tertekan,
Kita lihat orang yang lebih berhasil dari kita nggak bisa maju. Kita malah semakin tenggelam dalam persoalan kita. Maka dari itu Dr. Balpawa memberikan solusi. Jika kita ada dalam tekanan hidup, masalah yang berat, lihat sekitar kita, lihat orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka lebih punya masalah yang besar dari kita, tapi mereka enjoy aja. Nah, Dr. Balpawa katakan begini, Mazmur dalam kitab Amsal sudah memberikan peringatan. Dalam kitab Amsal mengajarkan kita apa? Lihat semut, ya kan? Hal-hal yang kecil ini. Lihat semut, bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanan di musim. Lihat belalang, lihat cicak, hewan-hewan yang tidak berdaya, hewan-hewan yang sekali kita injak mati. Tetapi dari situ Amsal, Salomo mau mengajar kita bahwa hewan yang kecil ini pun dalam saat kekurangan, dalam saat kelaparan, dalam saat tekanan, mereka mampu menyediakan segala yang mereka perlukan. Kenapa? Karena mereka punya insting belajar melihat sekitar perubahan yang terjadi. Kalau situasi mulai nggak kondusif, kita harus bisa jaga hidup kita, hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, jadi BMW ini cukup menjadi cara untuk kita bisa tiru, kita bisa lakukan, terapkan dalam kehidupan kita. Ketika masalah, berikan yang terbaik kepada orang lain. Mungkin selama ini kita memendam, menahan segala sesuatu. Kita nggak mau berbagi dengan orang lain, nggak mau berbagi dengan saudara, nggak mau berbagi dengan tetangga dan lain sebagainya. Hari ini kita coba memberikan yang terbaik. Kita perhatikan orang-orang sekitar kita. Siapa di antara kita yang perlu pertolongan? Saya percaya ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus hati, Bapak Ibu, ada kepuasan. Om, saya tuh heran ya, kalau saya bisa berbuat ini. Ada orang ngomong, kalau saya bisa berbuat ini, ada kepuasan. Om. Wah, ini kan seringkali kita dengar statement-statement seperti itu. Beri yang terbaik. Ingat BMW, kalau kita masa sulit, ingat, beri yang terbaik kepada orang. Dan kalau kita ada dalam masa sulit, coba atur pola pikir kita menjadi pola pikir yang alkitabiah. Dan lihat sekitar kita, lihat sekeliling kita. Jangan membandingkan kita dengan orang yang ada di atas kita, tapi lihatlah, ada orang di bawah kita yang masih butuh pertolongan kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, saya mau ngomong begini. Saya mengutip satu kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Kejadian 4 ayat 6. Kejadian 4 ayat 6. Ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan Tuhan tahu nggak kalau kita lagi stres? Tuhan tahu nggak kalau kita lagi bermasalah? Tuhan tahu nggak kalau stres kita mulai nggak terkontrol? Tuhan tahu nggak kalau jiwa kita mulai nggak terkontrol? Tuhan tahu kan? Kain misalnya, Tuhan ingatkan Kain, kenapa kau marah-marah? Kenapa mukamu panas? Kenapa hatimu muram? Ayat 7. Ini solusinya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Mestinya Tuhan sudah ajar Kain hari itu. Kain, supaya kau tidak panas hati, cobalah tolong berbuat baik. Tapi Kain mengindahkan, tidak peduli dengan firman Tuhan. Dan kita tahu, Kain melakukan apa yang ada dalam hatinya, membunuh adiknya Habel. Cukup jadi peringatan bagi kita. Cukup Kain yang seperti itu. Kita jangan. Kalau kita mulai tidak bisa kontrol hati kita, stres dalam hidup kita, cobalah berbuat baik. Berbuat baik, memberkati orang lain, memberkati istri misalnya, memulihkan keadaan situasi rumah tangga. Bahaya. Alkitab katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Di saat kita tidak mulai bisa mengontrol hidup kita, dosa tinggal tunggu waktu. Pas kita lost control, masuk itu dosa. Pas kita lengah, masuk itu dosa. Pas kita tidak waspada, masuk itu dosa. Nah, Kain
Demikian yang terjadi. Maka dari itu, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Tetapi engkau, nah ini dia. Tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Artinya apa? Tuhan mau ngomong begini. Masalah boleh ada, tekanan boleh ada, tapi kita harus mampu manajemen masalah itu. Amin. Yang setuju dengan saya, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus mempunyai kemampuan untuk itu. Jika tidak, maka kita akan digilas oleh masalah itu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu bisa tutup Alkitab saudara. Saya percaya bahwa hari ini bukan kebetulan kita boleh ada di tengah-tengah tempat ini dan kita boleh beribadah. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua adalah rancangan Tuhan yang luar biasa.